Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huru Maksura dengan NIM F1S1200013. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah praktikum basis data. Baiklah, di sini telah diberikan soal, di mana soalnya adalah di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswanya yang berminat, sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini, memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat mengapply proyek tersebut. Jika mereka masuk ke dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan meng-approve mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan di dalam proyek. Nah, di sini clue atau petunjuknya yaitu pada basis data ini terdapat 4 entitas, yaitu dosen, mahasiswa, project, dan detail project. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat IRD dan menjelaskan atribut, primary key, dan relasinya, seperti itu. Kemudian, jelaskan proses pembuatan basis data pada MySQL, DDL, ataupun create table, constraint, update table, kemudian DML yang terdiri dari insert data, update data, dan delete data, dan select satu tabel dan select join dua tabel. Nah, di sini diperintahkan untuk jawabannya berupa video dan menyematkan link pada jawaban. Nah, di sini saya telah membuat IRD-nya ataupun Entity Relationship Diagram-nya. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu entitas dosen, proyek, mahasiswa, dan detail proyek. Nah, untuk entitas dosen sendiri, ini memiliki 3 atribut, di mana terdiri dari nama, NIP, dan alamat. Kemudian, dari entitas dosen menuju entitas proyek, itu memiliki suatu relasi, di mana relasinya itu yaitu membuat. Nah, dari entitas dosen sendiri ke entitas proyek itu memiliki relasi one to many, seperti itu. Nah, untuk di entitas proyek sendiri terdiri dari 2 atribut, yaitu nama proyek dan nomor proyek. Nah, kemudian untuk dari proyek sendiri, entitas proyek itu memiliki relasi mempunyai ataupun punya terhadap entitas detail proyek, dan relasinya yaitu one to one. Untuk detail proyek sendiri memiliki 3 atribut, yaitu waktu pengerjaan, nomor proyek, dan budget proyek. Seperti itu. Kemudian, kembali lagi ke entitas dosen. Di sini, entitas dosen memiliki relasi memilih terhadap entitas mahasiswa, dan relasinya adalah one to many. Kemudian untuk entitas mahasiswanya sendiri terdiri dari 3 atribut, yaitu nama, NIM, dan alamat. Seperti itu. Kemudian, entitas mahasiswa terhadap entitas proyek itu memiliki suatu relasi juga, yaitu apply. Kemudian, untuk entitas mahasiswa ke proyek sendiri itu memiliki relasi one to many, seperti itu. Nah, untuk primary key-nya telah kita lihat di sini ada beberapa atribut yang telah diberi warna yang berbeda, di mana untuk entitas dosen itu primary key-nya terletak pada atribut NIP. Sedangkan untuk proyek, itu primary key-nya terletak pada atribut nomor proyek. Kemudian untuk mahasiswa itu primary key-nya terletak pada atribut NIM. Dan untuk detail proyek, entitas detail proyek itu primary key-nya terdapat pada budget proyek. Namun di sini terdapat suatu atribut yang sama dengan yang ada pada proyek, yaitu nomor proyek. Nah, nomor proyek ini termasuk ke dalam atribut detail proyek, sehingga nomor proyek yang di dalam detail proyek ini dijadikan foreign key, seperti itu. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan beralih ke PHP MyAdmin ya. Di sini kita akan membuat suatu database. Nah, database di sini kita buat dengan nama dosen, seperti itu. Kemudian kita create. Nah, di sini sudah terdapat database proyek dosen, kemudian kita menuju ke SQL-nya. Di sini terlebih dahulu diperintahkan tadi diperintahkan untuk create table, seperti itu.
Nah, tabelnya atau entitas tadi terdiri dari 4 ya. Yang pertama yaitu dosen, berarti kita buat perintahnya dulu. Create table, dosen, seperti itu. Kemudian nama. Dosen tadi kan terdiri dari, kita lihat tadi, nama, NIP, dan alamat. Nah, namanya kita letakkan tipenya itu varchar, size-nya 20, kemudian kita berikan juga NIP ya, NIP varchar juga, seperti itu. NIP-nya itu kita berikan 9. Kemudian alamat kita berikan itu 30. Seperti itu. Kemudian langsung kita mengikuti constraint ya. Kita langsung membarenginya dengan constraint seperti itu. Jadi sekaligus. Di sini kita berikan primary key seperti itu. Kemudian, nah primary key pada tabel dosen ini terletak pada NIP. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup kurung dan beri tanda titik koma. Oh ya, ini dengan titik koma. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita sekaligus memperlakukan not null ya. Karena NIP itu kan primary key, berarti kita tulis di sini not null. Nah, seperti itu. Berarti itu tandanya NIP-nya itu tidak boleh kosong, seperti itu. Ya. Nah, nama juga kita berikan tanda not null, tidak usah, seperti itu aja. Baik, kita jalankan. Nah, berhasil ya. Kemudian kita create table lagi. Kita create table untuk entitas selanjutnya yaitu, sebentar. Untuk entitas selanjutnya yaitu dosen mahasiswa proyek. Berarti mahasiswa ya. Create table mahasiswa, kemudian create table mahasiswa, kemudian mahasiswa itu terdiri dari nama, varchar 20 juga, koma, NIM, varchar 9, kemudian alamat varchar, tipenya kita letakkan varchar di situ, kemudian kita berikan 30 size-nya. Nah, sekarang kita masukkan primary key-nya. Primary key-nya terletak pada NIM, seperti itu. Nah, untuk NIM-nya sekaligus kita masukkan not null ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kita tutup kurung dan beri tanda titik koma. Seperti itu. Dan sekarang kita jalankan. Ini kita copy paste ya untuk buat mempercepat buat tabel selanjutnya. Nah, berhasil. Baik, setelah sudah terbuat 2 tabel. Di sini sekarang kita buat 2 tabel lagi, yaitu tabel proyek. Ctrl V, tabel project. Kemudian di sini tadi kita kembali ke IRD-nya. Proyek itu terdiri dari nama proyek.
nama project, kemudian nomor project, seperti itu. Nah, langsung saja primary key-nya terletak pada nomor project. Kita sesuaikan dengan IRD yang telah kita buat ya. Oh ya, ini tanda koma. Baik, nah tidak ada warningnya ya lagi ya. Oke, kita run. Dan ya berhasil. Nah, di sini terbuat tabel project. Kemudian kembali kita buat SQL, menuju SQL untuk membuat entitas terakhir, yaitu detail project. Di sini kita Ctrl V aja, creatable detail project, seperti itu. Nah, di detail project ini terdiri dari nomor project, budget project terlebih dahulu ya, kita tulis budget project seperti itu. Kemudian nomor maksudnya, nomor project. Kemudian kita hapus ini bagian alamat ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan primary key-nya yaitu budget project. Oh ya, itu ketinggalan satu atributnya. Sebentar. Budget project, nomor project, dan waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan. Yaitu varchar sekitar 15 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan foreign key-nya. Foreign key itu yaitu nomor project. Nah, bismillah, semoga berhasil. Seperti itu ya. Karena nomor project ini adalah primary key dari project ini, maka di dalam entitas detail project itu berubah menjadi foreign key. Seperti itu. Coba kita run. Oh, tidak bisa ya. Sebentar. Coba kita nol ya. Coba kita buat nol di sini. Nah, coba. Apakah error lagi? Error lagi. Berarti nanti saja kita tambahkan foreign key-nya ya. Kita lihat dulu. Syntax use near at line. Ya, kita nanti aja langsung di constraint-nya. Nah, seperti ini. Mari kita lakukan. Nah, berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terbuat 4 tabel dari 4 entitas tadi. Selanjutnya, di sini apa yang diperintahkan setelah create table ya, disuruh constraint. Nah, tadi telah kita masukkan ya, not null, segala macam itu sudah termasuk constraint. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan foreign key yang tadi, itu kan juga termasuk constraint, seperti itu. Sini, kita menuju ke SQL-nya. Seperti itu, sebentar dia lagi loading ya. Nah, kemudian di sini coba kita buat table project add foreign key
foreign key, nomor seperti itu. Coba kita coba ya. Bisa atau tidak? Oh, tidak bisa, teman-teman. Alter table. Coba seperti ini. Tetap tidak bisa ya. Baik. Kalau seperti itu, kita lihat di tabel project. Maaf, oh sebentar. Alter table. Nama tabelnya adalah detail project. Seperti itu. Nomor project. Nah, kita coba lagi. Apa bisa? Oh, itu tidak bisa. Alter table detail project, add foreign key. Nomor project. Coba kita pakaikan ini. Tetap tidak bisa ya. Terus kita pakaikan ini, coba. Tetap tidak bisa. Baik. Nah, nanti kita langsung saja buat di tabel detail project-nya. Kita lihat. Nah, ini coba kita sebentar. Coba kita zoom dulu ya. Baik. Coba kita lihat. Oke, dia tidak berubah. Sebentar. Baik, tidak berubah ya. Tidak berubah. Baik, kita lanjutkan saja. Ini kita cek lagi sekali lagi. Maaf, ini agak lambat. Oke, baik. Baik. Selanjutnya itu diperintahkan untuk update table. Nah, untuk update table sendiri, langsung kita menuju SQL-nya ya. Untuk update table, itu untuk update table-nya langsung kita masukkan alter, perintah alter table. Nama tabelnya itu misalnya ya pada dosen, seperti itu, dosen, add nama field, misalnya kita masukkan ruang, seperti itu. Kita langsung masukkan tipenya varchar, untuk size-nya 10, seperti itu. Nah,
Coba kita mengujinya saja ya. Sebenarnya itu tidak ada atribut ruang pada tabel dosen, itu tidak ada atribut ruang. Nah, di sini coba kita lihat strukturnya. Baik, nah seperti ini. Ini langsung saja kita drop ya. Nah, coba kita, ini kan udah terbuat ya filter ruangnya. Coba kita hapus filter ruangnya menggunakan SQL. Coba kita buat drop coba ini kita coba from dosen. Nah, coba oke, tidak bisa ya teman-teman. Oke, lanjut langsung saja, berarti kita drop manual ya. Seperti ini, karena itu juga tidak oh seperti itu, pakai alter tabel dosen nih. Nah, coba kita Ctrl C. Coba kita masukkan ke SQL-nya. Ctrl V. Nah, seperti itu. Alter tabel. Nah, di sini nama tabelnya, teman-teman. Drop ruang. Nah, kemudian ini ada peringatan. Nah, maka terhapuslah sudah field tabel tadi. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian, kita tadi diperintahkan lagi untuk setelah itu perintah counter update table ya. Update itu sudah termasuk dengan update table ya. Untuk drop itu. Kemudian selanjutnya tadi untuk add table sama drop table itu sudah termasuk update table. Selanjutnya kita masuk ke DML, yaitu terdiri dari insert data, update data, dan delete data. Nah, di sini mari kita insert data satu persatu. Seperti ini. Pertama kita masukkan ke tabel dosen. Tabel dosen untuk insert data ya. Insert into dosen, seperti itu. Kemudian langsung kita masukkan. Ini kita menggunakan insert implicit biar cepat. Nah, dosen kan terdiri dari nama, NIP, dan alamat. Nah, kita masukkan saja di sini. Namanya adalah siapa? Misalnya Ani ya, Ani. Alamatnya, NIP-nya adalah A11111. Kemudian untuk alamatnya misalnya Jambi. Baik. Nah, di sini biar kita mudah ini untuk dosen ini AAA. Nah, untuk kurung. Kemudian kita masukkan lagi, misalnya kita dua data saja ya. Misalnya Budi, BBB, kemudian Padang. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan nih, coba
Ini kita Ctrl C dulu, takutnya error, teman-teman. Oke, error ya. Berarti memang disuruh, diperintahkan untuk memasukkan satu persatu. Coba. Antara diperintahkan untuk memasukkan satu persatu atau disuruh memakai tanda petik. Seperti itu. Baik, mungkin ini disuruh dimasukkan menggunakan tanda petik. Ani Jambi, Budi, Budi, 123, BBB, oh maaf, tanda petiknya tinggal. Nah, seperti itu. Padang. Baik, sebentar. Maaf, itu. Ini kita copy dulu ya. Takutnya error. Apakah bisa? Itu tidak bisa. Berarti mari kita masukkan satu persatu. Nama, NIP, alamat. Coba kita masukkan ya. Itu tidak bisa ya. Sebentar. Insert into dosen. Baik, itu tidak bisa. Sebentar. Insert into dosen. Oh iya, kita lupa values-nya. Values. Astagfirullah. Karena apa yang kita masukkan? Nilai. Seperti itu. Nah, ini baru kita coba. Misalnya seperti ini. Budi. BBB, Padang. Nah, coba kita coba ya.
Terus sebenarnya ini disuruh kasih tanda petik. Kalau di MySQL ini salah sedikit itu sama saja tidak terbaca seperti itu. Ini coba ini kita Ctrl C dulu, takutnya error lagi. Nah, sudah masuk ya datanya ya. Baik, udah masuk datanya. Kemudian di sini kita masukkan data untuk data mahasiswanya. Ani Budi untuk mahasiswa itu tadi terdiri dari nama, NIM, dan alamat. Langsung saja kita masukkan ke SQL-nya. Seperti ini. Insert into mahasiswa. Seperti itu. Kemudian terus namanya misalnya Rara, NIM-nya adalah 111.111 itu. Kemudian alamatnya adalah Jakarta. Kemudian tutup kurung. Kemudian untuk selanjutnya itu Riri, tutup kurung, NIM-nya 222, tutup kutip ya. Kemudian Medan. Seperti itu. Nah, mari kita masukkan, coba kita go dulu ya. Berhasil ya. Baik, selanjutnya kita memasukkan data di project. Di tabel project kita masukkan untuk project langsung saja ya. Kita masukkan data project ini kita masukkan into project, kemudian values. Project ini tadi terdiri dari, kalau kita lihat di sininya, nama project dan nomor project dan nama project. Jadi terurut dari nomor project ya. Nomor projectnya itu misalnya 000 000. Namanya adalah project, misalnya project konstruksi itu. Nah, kemudian coba kita masukkan oke, berhasil ya. Oh, berarti satu project yang kita masukkan ya. Nah, kita coba masukkan untuk 2 project ya. Sebentar.
Project penelitian bisa ya kita masukkan seperti itu. Kita masukkan project penelitian saja. Untuk satu data project lagi, kita masukkan insert into project values 999, maaf tanda ketiknya. Kemudian project penelitian atau engineering juga bisa ya. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita run. Apakah berhasil? Oke, selanjutnya kita masukkan ke detail project. Kita input data di detail project seperti ini. Insert into detail project values. Nah, detail project ini tadi terdiri dari budget project. Misalnya ya, budget project itu 100 juta. Nomor projectnya yaitu 000, tadi ya, 000. Kemudian kita masukkan lagi values-nya yaitu 200 juta. Dan nomor projectnya adalah 999 seperti itu. Nah, coba kita run, apakah berhasil? Oke, gagal ya. Sebentar. Oh iya, waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaannya itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Dan 200 juta ini kita masukkan 2 bulan. Nah, seperti itu. Coba kita run. Apakah dia bisa? Baik, bisa ya. Nah, untuk insert data sendiri itu sudah berhasil. Ini untuk insert data udah berhasil. Kemudian kita update data. Nah, untuk update data ini seperti mengganti datanya ya. Seperti itu. Coba kita masukkan SQL, kita update data untuk data yang bebas ya, untuk update data sendiri. Misalnya, kita mengupdate data nama saja, seperti itu. Misalnya seperti ini. Update nama tabelnya misalnya dosen. Ani ya. Ani kita ganti jadi Ana namanya. Kemudian set nama field, nama sama dengan data barunya yaitu Ana, where Ana tadi Ibu Ani itu NIP-nya kalau nggak salah ya, NIP-nya yaitu AAAA, berarti where NIP sama dengan, nah seperti itu. Coba kita uji.
Ctrl C dulu. Apakah bisa? Oke, bisa. Nah, di sini nanti di dalam tabel dosen nanti otomatis terupdate untuk data Ibu Ani berubah nama menjadi Ibu Ana, di mana NIP-nya adalah AAA. Nih, berubah jadi Ana. Selanjutnya, untuk update data itu sudah. Selanjutnya itu delete data. Nah, untuk delete data sendiri, kita bisa menghapus salah satu data dari dosen ini ya. Misalnya, kita hapus untuk data Ibu Ana. Seperti itu. Baik. Sebentar kita hapus delete data ya. Seperti ini. Misalnya delete from nama tabelnya itu dosen where nama sama dengan Ana. Nah, coba kita uji. Nanti diberikan peringatan. Kemudian kita okein. Ini berhasil. Mari kita buka untuk tabel dosennya. Apakah sudah terupdate atau belum? Nah, untuk data Ibu Ana sendiri udah hilang ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk delete data juga sudah. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk select satu tabel. Nah, selanjutnya langsung saja untuk select satu tabel itu bisa dua cara seperti ini. Select, masukkan perintah select bintang from nama tabelnya ya. Nama tabelnya misalnya mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini untuk yang ringkasnya. Ini nanti seluruh datanya akan keluar. Nah, ini kita go. Nanti kini seluruh data dari tabel mahasiswa akan keluar. Seperti ini. Dua data ini akan keluar. Selanjutnya, kita coba lagi untuk select satu tabel tapi menggunakan kondisi. Misalnya, select from mahasiswa where ini untuk menunjukkan ke kondisi where namanya adalah Ra, seperti itu. Nah, di sini maka akan tampillah data di mana datanya yaitu hanya Rara saja, seperti ini tampil. Baik, kemudian seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan untuk select join dua tabel. Nah, langsung saja untuk select join dua tabel. Sebentar. Nah, untuk select join dua tabel sendiri dapat kita lakukan seperti ini. Sebentar. Select join dua tabel itu bisa kita lakukan. Kita masukkan perintah select ya. Select, kemudian ini untuk nama kolom misalnya bukan konstruksi, misalnya
nama project. Seperti itu. Kemudian, misalnya lagi, nomor project. Project from, nama tabelnya yaitu project natural join. Nah, ini kita masukkan nama fieldnya yang berhubungan antara kedua entitas. Coba ini kita run. Baik, tidak bisa ya. Select nama project. Nah, gimana kalau kita menggunakan using sama nama project. Coba kita lihat di RD-nya. Kalau using itu kita menggunakan ini kalau nggak salah ya. Betul, menggunakan itu nomor project. Sebentar, apa yang salah? From kita masukkan untuk detail project. Nah, seperti itu. Project dosen, nomor project. Baik, coba kita cari untuk select biasa ya. Select from, nama tabelnya yaitu project. Nah, seperti itu. Where nomor project sama dengan itu. Coba kita dan bakal bisa. Nah, bisa ya. Oh ya, berarti untuk data nomor project itu 0, itu tidak ada. Coba kita lihat di project. Oh baik, di sini terdapat kesalahan. Nah, seperti ini. Nama projectnya itu adalah nomor projectnya, sedangkan nomor projectnya itu adalah nama projectnya. Seperti itu. Berarti ini langsung saja kita edit ya. Untuk merubah namanya. Biar langsung. Nah, ini Ctrl X ke sini.
kemudian Ctrl X ke sini. Nah, seperti itu. Jadi, terdapat kesalahan dalam penginputan tadi. Benar, penginputannya benar, hanya saja salah letak. Yang nomor 2 juga, yaitu kita ubah ya, Ctrl X, Ctrl X, Ctrl P, penelitian. Baik. Nah, seperti itu. Nah, coba di sini kita panggil lagi menggunakan select. SQL, select, select from project where project sama dengan 000. Seperti itu. Nah, di sini coba kita run, apakah bisa ya? Nah, berhasil. Nah, inilah yang muncul datanya itu data dari proyek konstruksi dan nomor proyek 000. Baik, maka selesai ya. Sudah sampai select maksudnya. Maka sekianlah sedikit pembahasan UTS dari saya, ujian tengah semester dari mata kuliah praktikum basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.